Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dari Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa Bali. Perkenalkan, nama saya Astria Yuniarti. Saya pengajar di SMP Nahdlatul Ulama Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya melaksanakan uji kinerja pada materi listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan model problem-based learning pada siswa kelas 9. Berikut video pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Selamat menikmati. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini kita kembali bertemu pada pembelajaran IPA seperti janji ibu sebelumnya. Hari ini kita akan belajar tentang listrik dinamis di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin membacakan doa. Silakan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Dan ketua kelas, nah ini materi kita yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, seperti biasa kita akan adakan yang namanya pretest atau tes awal untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Apakah sudah siap? Siap. Oke. Nah, untuk pretestnya, ibu akan kirimkan sebuah link ke grup WA-nya. Kalian bisa cek grup WA-nya. Kalian masih ingat tidak pembelajaran kita sebelumnya apa? Tentang listrik statis. Apa yang kalian ingat dari listrik statis? Fenomena apa yang ada di lingkungan kita yang berhubungan dengan listrik statis? Yang kemarin sempat ibu jelaskan, sengatan listrik, kemudian apa lagi? Sambaran petir. Oke, nah jadi itu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang yang namanya listrik dinamis. Nah, listrik dinamis ini itu berhubungan dengan rangkaian listrik yang ada di rumah ataupun di bangunan-bangunan yang sekarang kita tempati. Nah, kemudian di sini bisa kalian lihat, seandainya di sini ibu kasih ilustrasi, seandainya kita tidak punya listrik, apa yang akan terjadi sekarang? Kita tidak punya lampu baik siang maupun malam. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apa yang kira-kira kalian rasakan? Kegelapan, terus apa lagi? Kira-kira kalian bisa hidup seperti sekarang tidak? Tentunya tidak. Berarti kita patut bersyukur karena dulu seorang ilmuwan pernah menemukan yang namanya listrik. Ada yang tahu penemu listrik siapa? Thomas Alva
yang namanya cahaya listrik. Kalau tidak ada, kita tidak akan bisa hidup seperti sekarang ini. Nah, kemudian di sini bisa kalian lihat, jika kamu masuk ke ruangan gelap, kamu pasti akan mencari saklar. Benar nggak? Tahu saklar? Tahu. Kira-kira betul tidak? Ketika malam hari kalian masuk ke sebuah ruangan dan gelap, kira-kira hal pertama yang kalian lakukan pasti mencari saklar. Kemudian lampu akan menyala dan ruangan menjadi terang. Mengapa dapat terjadi kira-kira menurut kalian? Karena adanya cahaya lampu. Kemudian, pernahkah kalian memikirkan hal tersebut? Pernah tidak kalian memikirkan kenapa cahaya lampu itu bisa ada? Nah, kalau kalian pernah memikirkan sebelumnya, berarti kalian berpikir yang kritis. Kalau tidak pun tidak masalah seperti itu. Nah, jadi kembali ibu ulangi, kenapa cahaya lampu itu ada? Karena adanya arus listrik yang terjadi di sana yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, nah ini bisa kalian lihat. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Listrik dinamis, tapi lebih kepada arus listrik yang mengalir pada listrik. Nah, di sini ada 7. Yang pertama ada 3 dulu. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian arus listrik dengan tepat. Jadi setelah selesai pembelajaran ini, nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan arus listrik. Kemudian yang kedua, dapat membedakan rangkaian listrik terbuka dan juga rangkaian listrik tertutup. Kemudian yang ketiga, dapat menyelidiki keberadaan arus listrik pada buah dengan benar. Kalian kemarin ibu minta bawa buah, sudah dibawa? Nah, buah apakah yang kalian bawa? Jeruk nipis. Oke, nah nanti kalian diharapkan bisa menyelidiki keberadaan listrik pada buah tersebut. Selanjutnya, peserta didik dapat menghitung arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian. Nah, nanti di sesi akhir mungkin ada 1 buah soal yang ibu sajikan. Nah, diharapkan kalian bisa memahami hasil perhitungan tersebut. Kemudian dapat menganalisis fungsi lempeng seng pada logam yang kalian bawa, kemudian juga paku pada percobaan baterai. Kemudian dapat menganalisis banyaknya waktu yang dibutuhkan. Jadi nanti dilihat ketika buahnya 1 atau 2 dengan buahnya 3 atau 4, yang mana yang lebih cepat mengalir arus listriknya. Kemudian dapat menyajikan hasil rancangan dengan baik dan benar. Maksudnya itu pada saat kalian presentasi. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran kita pada penilaian. Yang pertama itu adalah penilaian sikap yang dilakukan di awal sampai berakhirnya pembelajaran. Jadi sikap yang kalian lakukan itu akan mendapatkan penilaian dari ibu. Kemudian yang kedua, pengetahuan. Nah, pengetahuan itu nanti ibu ambil dari nilai pretest dan juga posttestnya. Jadi dari sebelum dilakukan kegiatan dan juga setelah dilakukan kegiatan akan ibu nilai. Kemudian keterampilan. Nah, untuk keterampilan ini dinilai pada saat kalian melakukan praktikum atau percobaan tentang arus listrik pada buah jeruk nipis. Jadi ada 3 hal yang nanti akan ibu nilai dalam pembelajaran hari ini. Ibu tayangkan di depan. Inilah kesibukanku setiap hari. Antar jemput anak sekolah, belanja ke pasar, bertugas sekolah arisan. Untungnya ada service mulai yang membantuku. Sekolah listrik service praktis, ekonomis, gratis, dan gratis bos. Cocok untuk ibu-ibu dan kegiatan anak sekolah. Mak, aku lulus. Ada service mana? Iya, tapi mau begini ya. Ini sekolah listrik menggantikan ya. Jangan lupa teknologi balik ya. Pakai service, bukan yang lain. Service juga ada. Video apa itu? Sepeda listrik. Nah, jadi apa yang terdapat di video tersebut berhubungan dengan apa yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, selanjutnya di sini ada gambar. Gambar apakah yang ada di depan ini? Yang sebelah sini gambar apa? Handphone ya? Jas. Kemudian yang ini ada gambar seorang anak yang sedang menonton televisi atau menonton TV. Oke, nah dari gambar tersebut kira-kira apa yang bisa kalian tanyakan? Ada yang mau bertanya? Oke, silahkan berdiri. Perkenalkan, nama saya Siti Julaika dari kelompok 2. Saya ingin bertanyakan mengapa HP bisa terisi daya. Oke, mengapa HP bisa terisi daya? Selanjutnya ada lagi? Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Andi Surya Pratama dari kelompok 2. Saya ingin bertanya apa yang akan terjadi jika TV menyala terus-menerus? Apa yang terjadi jika TV menyala terus-menerus? Selanjutnya apakah ada lagi? Silakan. Perkenalkan, nama saya Tiara dari kelompok 2.
jawab apa yang menyebabkan TV menyala. Apa yang menyebabkan TV menyala? Oke, ada lagi? Tidak ada ya. Berarti ada 3 pertanyaan yang nanti akan kita coba jawab pada kegiatan hari ini. Apakah sudah berkumpul dengan kelompoknya? Ya. Oke, nah sekarang Ibu bagikan bahan ajar dan LKPD-nya. Bagi yang sudah mendapatkan LKPD, bisa ditulis nama kelompoknya di lembar depan LKPD-nya. Nah, untuk memahami materi tersebut, kalian bisa sambil buka di buku paketnya halaman 202. Bisa dibuka dulu buku paketnya dan juga bahan ajar yang Ibu bagi tadi. Oke, bisa dibuka dulu. Bisa mulai baca bagian ilustrasi yang ada gambar anak kecil sedang menonton televisi. Kalian bisa baca. Kemudian kalian bisa identifikasi masalah atau buat pertanyaan di kolom berwarna merah yang ada di sebelahnya. Baru kalian mengisi tabel yang ada di bawah. Untuk patokannya bisa kalian baca bahan ajar dan juga buku paket. Oke, waktu untuk yang kegiatan pertama sisa 10 menit. Baru kita lanjut untuk yang kegiatan kedua. Baru kalian melakukan praktikum atau percobaan untuk arus listrik. Alat dan bahannya bisa kalian sediakan di mejanya. Untuk cara mengerjakannya bisa kalian lihat di LKPD yang ada gambar di bagian belakang. Nah, tapi di LKPD-nya itu menggunakan contoh lemon. Kalian mengerjakannya menggunakan jeruk nipis, sama aja. Jadi ini patokannya, kalian perhatikan terus ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD-nya.
Satunya kemana? Yang ininya tuh, yang pojokan yang depan sini. Ada kipas ya jadi. Jadi Bu masuk IPA. Tadi sudah nyerah Boy. Otak-atik mantuk tadi gua. Ini coba-coba. Kabelnya sambil dilepas. Apa namanya? Kabelnya kurang. Sekarang lu bukan redam. Di sini. Jadi jauh tuh. Ada kelompok lain yang nyala dia jadi. Apa nih karko diajak kerjasama lagi? Mau ada yang ini? Yang lain bisa diperhatikan ya teman-teman di depan presentasi. Bisa perkenalkan diri dulu. Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 terdiri dari Fatimah, Zalfa Azahra, kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ya, mulai. Siapa dulu? Ujung kabel terhubung dengan baterai atau lampu membentuk rangkaian tertutup. Meskipun ada salah satu baterai yang tidak digunakan dan dihubungkan. Jenis rangkaian kedua tertutup. Setiap ujung kabel terhalang dari rangkaian terbuka dan tertutup. Yang lain bisa perhatikan dulu. Ada listrik yang mengalir tersebut juga listrik dinamis. Arus listrik akan mengalir apabila terdapat beda jalan antara satu titik dengan titik lainnya. Arus mengalir dari titik yang elektronik dapat menyala dan berfungsi berkat adanya arus listrik. Arus listrik secara umum bersumber dari pembangkit listrik. Namun kita juga dapat membuat arus listrik menggunakan buah yang mengandung asap. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Atas saya bernama Livia Fitra Majani dan di samping saya Viviana Firwisa. Ini serangkaian tertutup. Yang menuju kabel terhubung dengan baterai atau lampu membentuk rangkaian tertutup sehingga lampu dapat kembali. Setiap ujung kabel terhubung dengan baterai atau lampu membentuk rangkaian tertutup meskipun ada salah satu baterai yang tidak digunakan tidak dihubungkan. Setiap ujung kabel terhubung. Perbedaan dari rangkaian
besar. Bagaimanakah hubungan nyala lampu dengan jumlah buah? Semakin banyak buah akan semakin besar listrik yang terukur pada ampere meter. Besar energi potensial yang ada untuk menggerakkan elektron pada titik satu dengan titik lainnya. Saya ingin bertanya, apa fungsi koin dan paku pada percobaan baterai buah tersebut? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Koin dan paku berfungsi sebagai elektroda penjepit buaya yang digunakan untuk menghubungkan kedua elektroda dalam masing-masing buah disediakan dari sekolah. Bagaimana menghaliskan? Apa sudah jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dan memperkenalkan diri saya. Bernama Siti Julaiha, dan di samping saya Adi Surya Pratama. Saya ingin mempresentasikan tentang hasil dari kelompok kami. Belum dihubungkan dengan sumber tegangan. Sedangkan rangkaian listrik tertutup adalah suatu rangkaian yang tidak dihubungkan dengan sumber tegangan. Ketika kaitkan dengan hipotesis yang sudah kalian buat dan berikan kesimpulan mengenai identifikasi masalah. Kira-kira apakah buah-buahan bisa dijadikan sumber listrik? Jumlah buah 3, kondisi lampu tidak menyala. Jumlah buah 4, kondisi lampu tidak menyala. Jumlah buah 5, kondisi lampu redup. Jumlah buah 6, kondisi lampu terang. Menarik kesimpulan. 1. Bandingkan hasil pengamatan besarnya kuat arus dengan jumlah buah yang digunakan. Bagaimanakah hubungan besarnya kuat arus dengan jumlah buah? Semakin banyak buah yang digunakan, maka arus listrik yang terukur pada ampere meter akan semakin besar. 2. Bandingkan hasil pengamatan nyala lampu dengan jumlah buah yang digunakan. Bagaimanakah hubungan nyala? Demikian presentasi kami hari ini. Adakah yang dipertanyakan? Perkenalkan, nama saya Delhardana dari kelompok 1. Pada rangkaian terdapat pada tabel mengapa ada lampu yang menyala dan ada lampu yang redup. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zalfa Azhara. Lampu tidak menyala dimungkinkan karena arus yang mengalir terlalu lemah untuk menyalakan dua lampu sekaligus. Bagaimana, Zalfa? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari kalian semua. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Wira Pratama dari kelompok saya terdiri dari. Pada hari ini saya dan kelompok saya akan menyampaikan materi rangkaian listrik untuk teman-teman sekalian dalam bentuk teks tersebut. Baterai buah. Kegiatan pertama, identifikasi masalah. Bagaimana televisi itu dapat menyala? Bagaimana listrik dapat mengalir ke televisi? Data profesi. Pertama, tertutup. Setiap ujung kabel terhubung dengan baterai atau lampu berbentuk rangkaian tertutup sehingga setiap ujung kabel terhubung dengan baterai atau lampu berbentuk rangkaian tertutup, meskipun ada salah satu baterai yang tidak digunakan. Kedua, setiap ujung kabel terhubung dengan baterai atau lampu berbentuk rangkaian tertutup sehingga lampu menyala. 3. Tertutup. Setiap ujung kabel terhubung dengan baterai atau lampu membentuk rangkaian tertutup. Lampu tidak menyala mungkinkan karena arus yang mengalir terlalu lemah untuk menyalakan dua lampu sekaligus. 4. Rangkaian listrik terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian listrik tertutup dan terbuka. Kegiatan 2. Baterai buah. Kami membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Helisa dari kelompok 3.
ini bertanya, bagaimana hubungan besarnya keluar arus dengan jumlah buah dan mengapa buah dapat digunakan untuk menyalakan lampu? Saya akan menjawabkan pertanyaan saudara Lisa. Hubungan besarnya buat arus listrik buah adalah semakin banyak buah yang digunakan maka arus listrik yang terukur pada ampere akan semakin besar. Buah-buah ini biasanya yang memiliki tingkat keasaman yang tinggi memiliki sifat elektrolit. Baik, apakah sudah jelas? Dari kelompok lain apakah ada yang bertanya? Kami menutup sesi pertanyaan. Sekian presentasi saya dari kelompok saya hari ini. Jika ada kekurangannya, saya mohon besar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dan berguna untuk saya sendiri dan khususnya untuk kalian semua. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempelajari tentang arus listrik ya, atau rangkaian listrik. Di sini ada pengertian. Arus listrik itu adalah aliran muatan listrik, di mana muatan listrik tersebut mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Dari hasil praktikum yang sudah kalian lakukan tadi ada koin 1000 ya, kemudian juga ada paku, yang mana yang kutub positif dan yang mana yang kutub negatif. Yang kutub positif yang mana? Coba sambil dilihat di AKPD-nya, tadi ada yang baca. Yang merah tadi di paku atau di koin? Di koin. Berarti yang koin adalah kutub positif. Kemudian yang negatifnya adalah yang hitam atau pada paku. Oke, pada paku. Nah, jadi itu bisa dikaitkan. Kemudian arus listrik dapat mengalir pada sebuah rangkaian listrik tertutup. Tadi sudah kalian kerjakan juga di bagian tabelnya. Kalau listrik itu terbuka atau ada yang lepas, kira-kira lampunya nyala atau tidak? Tidak. Tapi kalau semuanya tertutup, tersambung semua, lampunya otomatis akan menyala. Nah, itu untuk teori yang pertama. Nah, kemudian arus listrik ini akan mengalir apabila terdapat beda potensial yang dilambangkan dengan V antara satu titik dengan titik lainnya. Dalam rangkaian, arus mengalir dari titik yang berpotensial tinggi ke titik yang berpotensial rendah. Ujung kawat yang memiliki banyak elektron itu terhubung dengan kutub positif baterai. Kemudian yang ujung kawat lainnya itu terhubung ke kutub negatif baterainya. Seperti yang sudah kalian kerjakan tadi, ada yang kutub positif dan juga ada yang kutub negatif. Selanjutnya, arus listrik itu juga akan mengalir pada rangkaian tertutup. Tadi juga sudah dijelaskan saat kita menutup saklar. Selang waktu, itu satuannya ampere, coulomb, dan juga sekon. Arus listrik ini disebut laju muatan listrik. Nah, kemudian alat yang digunakan apa di sana? Alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik adalah ampere meter. Kemarin pada saat listrik statis juga sudah ada gambarnya dikasih lihat. Oke, ini untuk rumusnya. Nah, sekarang tadi di bagian tujuan pembelajaran kan sudah beberapa sudah terjawab dari hasil diskusi kalian. Nah, sekarang ada satu yang belum terjawab, yaitu untuk menghitung arus listrik. Nah, sekarang kalian bisa buka di buku paketnya halaman 204. Nah, di sana ada satu contoh soal tentang menghitung kuat arus. Oke, di sana coba bisa dibaca satu orang soalnya. Ada yang mau bacakan? Ada yang mau? Besar 5 MA mengalir pada suatu kawat penghantar selama 0,1 sekon. Berapakah besar muatannya? Oke, berarti kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya di sana ada apa saja? Besar kuat arus ya? Bukan. Besar arus listriknya sebesar berapa? 5 ampere. MA. Kuat arus itu simbolnya adalah ini. Oke, 5 MA. Kemudian apa lagi yang diketahui? Waktu itu simbolnya T. Waktunya berapa? 0,1 sekon. Kemudian yang ditanya besar muatan atau Q. Oke, nah di sini bisa kalian lihat jawabannya di bukunya. Kalian bisa tuliskan dulu rumus awal. Rumus awalnya kan I sama dengan UQ dibagi T. Karena yang ditanya adalah Q, otomatis
kali 10 minus 4 nol. 5 kali 10 negatif 4 ya. Kenapa bisa 5 kali 10? Ada satu yang kalian lewatkan. Ini MA nya ini harus diubah jadi ampere. Jadi 5 miliampere ini diubah jadi ampere. Jawabannya adalah 5 berapa? 0,0055. Nah, di sini berarti pakai 0,005 dikali 0,1, makanya jawabannya 5 kali 10 negatif 4 karena di sini ada 4 nol. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada ya. Kemudian untuk contoh selanjutnya kalian bisa lihat di grup WA tadi sudah Ibu kirimkan. Nah, di sana untuk yang mencari kuat arusnya atau I-nya. Grup WA-nya sana sudah Ibu kirimkan satu contoh lagi untuk yang kuat arus. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak dari contoh soal tersebut? Jelas? Jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, di sini kita akan sama-sama menyimpulkan baik dari hasil diskusi kalian dan juga dari penjelasan Ibu. Nah, yang pertama pengertian dari arus listrik. Apa? Arus listrik adalah listrik kemudian mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Kemudian arus listrik dapat mengalir pada sebuah rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik tertutup tersebut adalah ujung-ujung rangkaian dalam keadaan tertutup. Arus listrik juga dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Saat kita menutup saklar, itu artinya kita membuat sebuah rangkaian tertutup. Kemudian untuk kesimpulan keempat, kuat arus listrik menunjukkan banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap sekon atau tiap detik. Nah, di sini untuk rumus yang tadi sudah kita kerjakan juga untuk rumusnya. Dan ini adalah kesimpulan kita pada hari ini. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Sudah jelas semua? Sudah. Oke, kalau sudah, peralatannya bisa dibereskan, kemudian bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Akhir atau disebut dengan post-test. Nah, sekarang kalian bisa buka kembali grupnya dan bisa buka link yang sudah diberikan di awal tadi untuk kalian mengerjakan post-test. Ketemu linknya? Sudah? Oke, bisa dibuka, isi nama, kelas, dan silakan kerjakan post-testnya. Baik, sudah baik seperti itu, tapi ada satu kelompok yang terbaik dibandingkan beberapa kelompok yang lainnya. Oke, ada beberapa penilaian dari kelompok yang mendapatkan reward atau hadiah tersebut, yaitu yang pertama adalah berhasil menyalanya lampu yang sudah mereka rangkai. Kemudian yang kedua, kerjasama yang sudah dilakukan antar kelompok. Semua sudah melakukan kerjasama yang baik di kuliah, cuma ada beberapa yang mungkin arus listriknya masih kecil. Oke, berarti untuk hari ini kelompok terbaik jatuh pada kelompok berapa? Kelompok
Kalau tidak ada, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Kemudian Ibu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian, dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan kembali mempelajari tentang hantaran listrik. Jadi masih tentang listrik dinamis tapi bagian hantaran listriknya. Oke? Sebelum kita tutup, seperti biasa Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk bisa memimpin membacakan doa. Silakan ketua kelasnya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, maka baik kita berdoa mulai. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.